hon paduahon kuriu patoluhon resot. Tata ibadah darion aima minggu parlobe model ni ibadahta model A marbahasa Indonesia. Topik mingguan megahkanlah Tuhan. Sonari iberehanami mapanorang hita haganupan ase bersaat teduh ase mulai hita ma ibadahta ibagas minggu sadarion. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas pemeliharaannya pada kehidupan kita. Sehingga pagi ini kita boleh kembali beribadah pada minggu yang pertama di tahun ini. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, Sang Pengasih. Kita memegahkan Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita angkat pujian, aku percaya Tuhanku ajaib. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa.
Tuhan Allah, Engkaulah Bapa yang mengasihi kami dan memelihara hidup kita. Dalam kasih dan kemurahan-Mu, kembali kami memulai kehidupan di awal tahun ini. Inilah minggu pertama bagi kami untuk menjalani kehidupan di hari-hari mendatang. Kini kami bersujud di hadirat-Mu untuk memegahkan nama-Mu. Sebab kami ingin menjalani hidup ini dalam kemuliaan nama-Mu dan kemegahan kuasa-Mu. Karuniakanlah Roh-Mu yang kudus atas hati, agar kami bersuka-cita mengikuti ibadah ini, sehingga kami mengalami menerima pengharapan baru setelah mengikuti ibadah. Ya Allah, dengarlah doa kami ini dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3, bait 1, 2, dan 4. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pengganti dasar kita yang dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan yang jahat. Tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Marilah kita sama-sama memohon. Saya untuk melakukan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 41, bait 1, 3, dan bait 5. Terbukalah sorga, terpancar terang.
namamu, letih dan lesu, sampaikan padanya kebimbanganmu, sampaikan padanya kebimbanganmu. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon pengampunan dosa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan kita, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak. Kami sering memikirkan hal-hal yang kurang baik dalam mencari nafkah. Demikian juga dalam persekutuan di jemaat. Itulah yang membuat sering kali pikiran kami kacau, yang membuat persekutuan kami tidak nyaman. Kami sering mengucapkan perkataan yang kurang baik, yang tidak pantas terhadap keluarga, anak-anak, maupun terhadap. Itulah yang membuat kehangatan keluarga kami terasa dingin. Itulah yang membuat kebersamaan dan persekutuan kami terasa kurang akrab. Kami sering melakukan perbuatan maupun tindakan yang mendukakan, yang menyinggung perasaan keluarga, bahkan yang membuat ketidaknyamanan dalam. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Kami memohon, kasihanilah kami, ampuni dan hapuskanlah kiranya segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah firman Tuhan, janji tentang ampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala dosa. Allah telah mengampuni dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujudkan tanda-tanda baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari silakan kembali kita bernyanyi. Kita angkat dari Kidung Jemaat nomor 33, bait 1, 2, dan 3. Suaramu kudengar memanggil diriku. Supaya
Firman Tuhan atas bacaan kita minggu ini diambil dari Efesus Pintu 1, dimulai dari ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengurniakan kepada kita segala berkat rohani dalam. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Dia telah menentukan kita dari semua oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikurniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang semula telah ditetapkannya di dalam sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menjalankannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Kita bernyanyi. Kita angkat pujian dari nyanyian Kau yang terindah dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan seperti Engkau. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis
kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum dan segala zaman, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu yang dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi. Kita angkat pujian. Kita bersamaku setiap musim hidupku. Kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Shalom,
Selamat Minggu dan selamat Tahun Baru untuk kita semua yang ada di rumah. Kami mengucapkan selamat datang pada hari baru pertama kali. Harapan kami untuk minggu sangat mendatang. Tetap hari ini yang melayani seperti ini senang untuk baca laporan keuangan. Posisi keuangan saldo kas bulan sebelumnya banyak pasar. Total dari minggu total pengeluaran bangunan total pengeluaran sektor umum 18 total penerima minggu 508 total kas berjalan 19 rincian uang yang masuk pada hari ini Minggu 2 Januari 2022 sama sudah terima dari keluarga sama dari galangan ibadah banyak 300.000. Selanjutnya warga untuk bulan Januari 2022 galangan ibadah di tahun 50.000. PSU untuk pembangunan 50. PSU untuk 50. Yang ketiga terima dari keluarga swasta untuk PSU pembangunan 250. Yang keempat keluarga yang tenaga untuk pengungsi terima galangan ibadah yang banyak 50. Keluarga terima dari keluarga calon camat calon 2 dan 5 galangan ibadah rumah tangga 10 tahun banyak 100. Tambahan bulanan Januari tahun 2022 banyak terima dari keluarga Mangara Manturut Honda bahkan bulanan untuk Januari. Terima dari keluarga Nyonya Jamaden juga Januari 2022. Yang kedua, warga jemaat GKPSH Minggu 2 Januari 2022 sama ibadah anak sekolah minggu untuk sementara libur dan akan dimulai lagi tanggal 16 Januari 2022. Ibadah punah tahun majelis resort Cempaka Putih akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Januari 2022 jam 14 sampai dengan 18. Tempat di TPS Resort Cempaka Putih. Pada acara ibadah tersebut akan dilaksanakan diharapkan seluruh anggota majelis dapat hadir pada acara. Ya,
sermon pagemuan, seresot cempaka putih majelis dan ketua sek calon ketua calon camat akan dilaksanakan hari Kamis 13 Januari 2022 pukul 19 WIB 4 aplikasi Zoom. Yang keempat, acara Bona Tahun Majelis DKPS Harapan Indah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Januari 2022 tempat pemancingan Bulkate. Yang kelima, pembaptisan anak. Telah diberikan surat pengantar kepada jemaat dalam rangka pembaptisan atau tarbiyah anak, yaitu nama kepala keluarga Jai Sarkoni Purba, nama istri Erni Pacerku, alamat klaster Surya Permai Polok C 8 nomor 2 Bebelan Kota Kabupaten Bekasi. Adapun anak yang akan dibaptis, nama anak Dio Kope Tiardo Purba. Tempat tanggal lahir Bekasi 26 Mei 2021. Tempat baptis DKPS Matang Malungun. Tambahan Minggu tanggal 9 Januari 2022 jam 3 sore pengurus Inang Resort Cempaka Putih akan mengadakan kunjungan tahun baru ke rumah pendeta Sultano kepada pengurus hanya diperkenankan di selanjutnya yang akan bertugas untuk Minggu 9 Januari 2022 Gibran Pendeta Richard Goro, para agenda dari Jet, Doding Camat Amser Munte, Penting, Tua Ricardo Silva, Panggara, Tua Mewah Sinaga, Galang Tua Keting Sinaga, Pemerhati Tua Vietnami Munte. Yang ikut kebaktian hari ini banyak 52 orang. Demikianlah untuk kita untuk selama minggu ini dan minggu. Terima kasih. Mari kita terima kasih ya dan anugerah yang buat kami semua. Di mana kami ini boleh datang ke gereja ini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh syukuri, kami boleh lalui tahun 2021 hingga boleh kami ada di saat ini tahun 2022 ini. Kami yakin dan kami tetap mengandalkan Engkau. Walaupun banyak pergumulan yang kami hadapi, pribadi lepas terjadi, kami tetap berbuat Tuhan penolong kami. Karena Engkau Tuhan, Bapa yang luar biasa, yang mengerti, yang tahu apa yang kami inginkan. Itu juga ya Bapak, di saat ini kami sudah membaca waktu jemaat dalam gereja-Mu Bapak. Oleh sebab itu ya Tuhan, banyak saudara-saudara kami yang sudah memberi biarlah Tuhan berkati setiap pekerjaan saya Tuhan. Tambah-tambahkan berkat melimpah dalam pekerjaan mereka. Keluarga mereka juga Tuhan berkat. Dan bagi juga yang belum memberi kami, Tuhan membuka kami. Senantiasa kami juga boleh memberi dan berkat-Mu turun di dalam pekerjaan kami. Baik juga ya Tuhan, acara yang kami akan hadapi minggu ke depan ini, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dialah Engkau yang bekerja sehingga semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan, boleh semua berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dialah Tuhan.
Inilah doa kami ya Tuhan, untuk saat ini. Kiranya kami boleh mendengarkan seruan kami dan ampunilah segala dosa kami atas kehadiran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Sebelum kita mendapatkan firman yang menjadi kekuatan kita menjalani hari-hari kita di minggu ke depan, yang disampaikan oleh Inang Bipo Lesnaria Boruda Manik, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 45, bait 2 dan bait 4. Pujian hamba, terimalah ya Bapa. Bapak Inang, Jemaat Paganupan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur kehadapan-Mu, karena di hari kedua, di minggu pertama dalam tahun baru ini, kami boleh kembali bersekutu di dalam jemaat Tuhan di bait suci. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Dan kami berharap dengan memulai kehidupan di tahun yang baru ini, firman Tuhanlah yang senantiasa memenuhi setiap kami. Firman Tuhan yang menjadi penerang di dalam perjalanan kami. Sehingga kami tidak akan tergoda, jatuh, lelah, bahkan lemah. Tetapi kami mampu menjadi saksi Kristus. Kami akan menerima sapaan firman-Mu Tuhan. Mari penuhi hati dan pikiran kami. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua Bapak Inang. Selamat tahun baru ma batatene.
Selamat datang Hubani Nasyam, jemaat Tuhan yang mungkin juga baru pertama sekali ya ikut beribadah di gereja GKP Sarapan Ninda. Andohar boy homat kita riap seterusnya bersama-sama beribadah. Terima kasih ma Bataganupan, mari kita memasuki khotbah kita hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 147 ayat 12 sampai dengan ayat 20 dengan topik Olep konma naibata megahkanlah Tuhan. Dear Bapak Inang, kita membaca secara responsoria dalam bahasa Indonesia. Bibel pei banyak jolom ang mahuatene. Mari kita membaca, kami akan memulai dari ayat yang ke-12. Inang Bapak Haganupan Rosina Maposo ayat 10 sonai masa torus kita. Mazmur 147 ayat 12 sampai dengan 20. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Amin. Aima dasni. Bapak Inang, kita haganupan na hinargan itu hanta. Hari ini kita memasuki hari kedua, sekaligus minggu pertama di tahun yang baru, di tahun 2022. Kalau kita kilas balik ke belakang Bapak Inang, bagaimana perjalanan kehidupan kita selama di tahun 2021. Tentunya hari ini adalah hari yang patut kita syukuri, yang patut juga kita megahkan kepada Tuhan, kepada Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Ahana ia lamiham, apa yang kita rasakan di tahun yang lalu itu Bapak Inang, justru inilah menyadarkan kita. Ase tetap mamilang-milangi hidup di uhur ni Tuhan, karena itu ini Bapak Inang. Mari kita merenung-renungkan, menghitung-hitung perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhitung tentang apa yang sudah kita lakukan. Poribahat pena domai baik kita. Mari kita perhadapkan itu dengan karya perbuatan Tuhan. Maka tidak ada apa-apanya yang sudah kita buat itu Bapak Ibu. Jadi layaklah kita bersyukur hari ini kalau kita boleh memasuki tahun baru, tahun 2022, on HP Bapak Inang, sedo halani hebat. Lang halani siapa kita. Tapi karena kita adalah berharga di mata Tuhan. Karya ajaib Tuhan yang penuh dengan kuasa. Aima namambahin kita. Das bani panorang sadarion. Halanya kita ganupan, pemazmur mengingatkan kita. Kita lihat di slide kedua ini,
mengundang kita, paingat kon hita. Karena begitu banyaknya perbuatan kebaikan Tuhan. Totu maningon iha megah kon hita. Maningon iha malas kon hita. Megahkan. Syukuri itu. Sebagai anugerah. Sebagai perbuatan Tuhan. Yang tidak akan pernah kita dapatkan dari oleh siapapun. Sebalikon nahumbani Tuhan naibata Bapak ini. Jadi pemazmur ini mengajak kita Bapak Ibu. Supaya setiap hari-hari kehidupan yang kita jalani ini. Biarlah kita memuji Tuhan. Yang komandoding HP terus dan nahamani. Kalaulah bernyanyi setiap saat bagaimana hidup ini? Kapan bekerjanya? Kapan bersosialnya? Kapan berdiakonianya? Bapak Inang kita haganupan, pemazmur mau mengingatkan kita bahwa undangan untuk memuji, memuliakan, memegahkan Allah itu bukan hanya sekedar dengan suara yang merdu. Tapi memuji Tuhan dohita ai Bapak Inang. Anggo tapang, anggo renta, anggo ria podor hita. Mamuji Tuhan dohita Bapak Inang, anggo nama der doi pikir hita. Mamuji Tuhan dohita Bapak Inang, kalau kita mau mengintrospeksi diri masing-masing. Jadilah sekedar mandoding ten. Bukan karena suara yang, tapi bagaimana pola laku, bagaimana perbuatan kita, bagaimana sikap hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah cara kita. Itulah undangan yang diberikan pemazmur melalui khotbah kita hari ini. Dan Bapak Inang, undangan itu berawal dari pengalaman iman pemazmur yang memang mereka merasakan bagaimana itu kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Dan itu juga boleh menjadi pengalaman hidup kita masing-masing Bapak ini. Bodoh kita mengidah, kita dapat merasakan bagaimana pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Dan itu boleh menjadi sebuah kesaksian yang hidup bagi kita. Maka semua orang dapat memuji dan memegahkan Tuhan dalam hidupnya. Pemazmur mengatakan, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Jemaat yang terkasih, Bapak Inang, nama poso, nyombah nami haganupan. Mengapa dikatakan demikian? Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Itu karena pemazmur di dalam kehidupannya Bapak Inang merasakan, mengimani bahwa Yerusalem tempat penyembahan bagi Allah yang dibangun di atas bukit Sion yang merupakan kota kudus. Disitulah digambarkan kehadiran Allah. Maka orang mengatakan, mengundang, ayo mari, datanglah. Hai Yerusalem, megahkanlah Allah. Itu sih memang bani ibadah pujian di halak Israel pada saat itu memegahkan Allah, itulah topik di dalam peribadatan umat Israel. Jadi humbani persekutuan ai dari peribadahan itu berkumandanglah pujian memuliakan nama Allah di tempat yang kudus. Jadi yang memuji naibata HP itu berarti kita mengimani ada Allah yang kudus, ada Allah yang mulia, ada Allah yang lebih dari yang ada di dunia ini. Jadi yang godinga kita 2 minggu na salpu 2 irate nih anggolang sila pau. Khotbah kita kan Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan 7 ya. Ilo beni teksta konten. Di sana pemazmur jelas menuliskan dasar daripada memuji Allah. Dasar Alkitabiahnya.
dasar teologisnya memuji Allah. Apa sebenarnya? Sedo HP asal-asal naman dodi. AGP dong do, boran ni minggu bata, minggu kantate, minggu bernyanyi, mandoding. Tapi itu ada dasarnya. Itu ada alasan teologisnya. Mengapa kita memuji Tuhan? Yaitu karena Allah berkarya di dalam kehidupan umatnya. Jadi kalau kita lihat mulai dari ayat 1 itu, Ilobeni tekstaon, dikatakan di sana, karena Allah membangun kembali Yerusalem yang sudah hancur. Allah kembali mengumpulkan orang-orang yang tercerai-berai. Bani ayat 2 ini. Allah kembali menyembuhkan orang-orang yang terluka, yang patah hati. Allah yang menciptakan bintang-bintang, pakon membahen guran-gurani. Itu pekerjaan Allah. Dan Allah kembali membangkitkan orang-orang tertindas. Badi kutahta sadarion Bapak Inang, pemazmur memperdalam itu. Memperdalam kembali tentang karya Allah dalam kehidupan mereka. Jadi anggoi tidak kita mahape, hina bagal nih pambahenan ninai bata, maka yang muncul dari hati terdalam ini adalah memegahkan Allah. Ada si topik tak, megahkanlah Allah. Olokon manai bata. Apa sebabnya? Karena itu tadi. Begitu banyak karya perbuatan Allah yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Baik pribadi, lepas pribadi. Dan juga secara keluarga dan secara jemaat. Jadi memang angko sonon ma, songon naman dodingon mahita terus Bapak Inang. Saya kira tidak ada kesempatan buat iblis lagi mengganggu kita. Halanya pamujian aidu terus luar. Kumbadi pamangan nih halak na persaya. Pujian kepada Allah. Mengagungkan nama Allah. Itulah yang keluar dari mulut orang percaya. Maka tidak ada lagi kesempatan buat si jahat. Untuk menggoda, mempengaruhi manusia. Melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan kita. Jadi di awal tahun ini Bapak Inang, di minggu pertama ini, seruan daripada pemazmur ini menyegarkan kita. Supaya marilah kita mengawali kehidupan kita. Mengawali pekerjaan kita. Mengawali setiap langkah kita dengan pujian kepada Allah. Jadi dasar tanokan aido jelas, karena karya perbuatan Allah yang luar biasa, maka saatnya lah kita memang bersyukur. Deposyai marhitehon ni teks on Bapak Inang, Allah yang meneguhkan palang pintu. Artinya di sini Allah yang memberikan perlindungan. Allah yang menjamin kehidupan umatnya, kehidupan anak-anaknya, kehidupan orang-orang percaya. Jadi kalau dulu pada zaman pemazmur ini, dikatakan Allah meneguhkan palang pintu gerbang. Sekarang di tengah-tengah kehidupan kita ini Bapak Inang, di saat kita memulai hidup baru di tahun 2022 ini, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi lagi, besok lusa dan seterusnya, maka firman ini menguatkan kita supaya kita percaya bahwa Allah meneguhkan palang pintu hati kita ini Bapak Ibu. Jadi bukan hanya palang pintu gerbang di Yerusalem, tapi sekarang itu sudah menjadi Allah meneguhkan palang pintu hati kita. Allah yang kita imani itulah menjamin kehidupan kita. Allah yang kita sembah itulah menjamin perjalanan hidup kita. Sehingga kita tidak terjatuh. Lang tergoda hita, bani dunia on, ibagas na mandalani, tahun 2022 on Bapak Ibu. Jadi palang pintu kita ini, mari kita lihat ke dalam, mari kita juga cek and recheck. Apakah sudah terkunci dan siapa yang mengunci? Siapa yang membuka? Tentu mengawali tahun 2022 ini Bapak Ibu. Firman Tuhan yang kita terima hari ini. Onma napada mehon paruhuran.
Karena Allah telah membuka palang pintu hati kita. Allah memasukkan, Allah memberikan damai sejahtera bagi semua orang yang percaya. Jadi ya tahun kanai Allah itu mencukupkan segala sesuatunya. Allah itu bahkan memberikan gandum yang terbaik kepada semua orang. Berkat jasmani yang diberikan sepanjang kehidupan kita. Lantar tahun kita be. Ahabe alasan tak anggolang memuji Tuhan Bapak ini. Sonon hita jengis, sonon hita boy tupu. Apa alasan kita lagi untuk tidak memuji Tuhan? Kita bisa makan dan minum, kita sehat, kuat. Kita bisa juga berkunjung, dikunjungi. Itu semua adalah berkat daripada Tuhan. Jadi Tuhan yang memberikan firman-Nya, yang juga membuka palang pintu hati kita, sehingga Allah yang memberikan damai sejahtera kepada kita. Pemazmur juga meyakini di sini bahwa Allah yang mengontrol peredaran seluruh ciptaan, peredaran alam. Angko boy dope bumi on berputar, Bapak Inang, mengelilingi matahari. Itu bukan harus demikian, karena itu. Tapi itu karena kontrol nilai bata. Itu karena perbuatan Allah. Dan itu karena kebesaran Tuhan. Tuhan sendirilah yang menciptakannya. Tuhan sendirilah yang menggerakkannya. Deposiai, Tuhan juga memelihara, memberi perlindungan, menjagai. Dan Tuhan juga mengkoordinir kita dalam kondisi kita seterusnya. Jadi berkat yang terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, aima haluahon marhitai Kristus, anak ninay batana sa sada ite. Deposya na mangihut kita ganupan. Kalau dikatakan di sini ada gambar jam, Allah tidak bisa disamakan dengan orang yang membuat arloji ini. Langboy tene. Langboy ipados kita. Karena apa Bapak Inang? Karena orang yang membentuk, membuat, menciptakan jam ini, ia hanya berperan ketika dia membuatnya. Ijai dasa taridah peranan nih. Karena itu. Setelah selesai arloji itu, maka itu akan dibiarkan berputar sendirinya. Lang mitori kontrol nama bentuk aikan, nama nopa aikan. Jadi nebata langsung arlojion. Tidak bisa disamakan. Allah itu sebagai pencipta, tapi juga dia terus menyertai, memelihara. Langsung pembuat jamon. Salose ibuat jamon dengan bentuk, dengan model sesuka hatinya. Setelah itu dia tidak ada hubungan lagi dengan arloji itu. Tapi anggota Tuhan, Bapak Ibu. Dia tidak hanya mencipta dunia dan isinya. Tapi dia memelihara, menjaga, melindungi, menjamin ciptaannya itu. Dalam keadaan suka, duka, Allah tetap memelihara kehidupan umatnya. On manai hatahon, ahudo alfa pakon omega. Nah tuari kan ay bilang kan, alfa pakon omega, yang awal dan yang akhir. Asyik mengawali tahun baru 2022 on Bapak Inang, naibata aima firman Allah itulah yang menjadi alfa dan omega di dalam perjalanan kehidupan kita. Allah yang memberikan firman-Nya di tengah-tengah kita, itu artinya Allah akan mengasihi, memperhatikan, memelihara, mencukupkan segala yang kita perlukan. Kalau Allah sudah melakukan itu Bapak Inang, berarti damai makan umat nih, damai mahitaunda. Angko duma ijamin naibata, dipelihara oleh Allah, maka hidup kita, hidup umatnya akan damai sejahtera. Tapi bodoh sonon masih lang damai tene umat manusia ini, sementara Yesus sudah datang nih. Pertanyaan itu kita jawab sendiri. Apa yang membuat tidak damai hatimu?
Apa yang tidak membuat kita ini nyaman? Virus corona do membahin hita lang nyaman. Haso manalang memperdulihan hita do membahin hita lang nyaman. Ekonomi do membahin hita lang nyaman. Pekerjaan do membahin hita lang nyaman. Bisa saja, banyak juga Bapak Ibu yang membuat kita tidak nyaman dalam hidup ini. Tapi apa yang mau dikatakan oleh pemazmur di sini? Dengan mampu mengaku megahkanlah Allahmu, pujilah Tuhanmu. Itu mengatakan pemazmur sudah mengenal secara dalam siapa itu Allah yang dia sembah. Yaitu Allah yang mencipta, memelihara, menjaga, dan mencukupkan segala sesuatu di dalam kehidupannya. Bapak Inang itu haganupan, halaniai, Allah kita itu ingin supaya di tahun 2022 ini kita mampu hidup berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Ondona sihol ipatugah pemazmuron humahubatatene. Orang-orang yang menikmati kasih Allah Bapak Inang, dia akan mampu mensyukuri segala aspek kehidupan. Dan dia mampu melihat apapun yang terjadi dalam kehidupannya ini, oh itu atas dan tidak tertutup, tidak tersembunyi dari hadapan Tuhan. Dan itu boleh Tuhan izinkan terjadi, supaya apa? Supaya kita semakin melihat kepadanya. Supaya kita semakin mengimaninya. Supaya kita semakin percaya kepadanya. Tuhan tidak hanya mencipta, tetapi Tuhan memelihara. Tuhan mencukupkan. Tuhan juga melindungi, menjamin kehidupan kita. On madasarta Bapak Inang, supaya kita juga diundang melalui undangan pemazmur ini, menyuarakan puji-pujian kepada Tuhan Allah. Inilah alasan kita, supaya setiap hari kita memuji Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Bagaimana memegahkan Allah Bapak Inang? Tentu berbakti dengan segala perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Maros itu mangano kanai doding nai doding konsinger tano kanai tene, bahwa memang hidup ini adalah anugerah nahumbani Tuhan. Kita ada saat ini Bapak Inang, ini bukan karena hebat kita, tapi karena Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Maka memang layaklah kita berbakti kepada Tuhan. On madalanta pataridahkon pamujon tahubani Tuhan. Deposiai, mari kita lihat slide berikut nih Bapak Inang. Iya. Anggo sonari kan dong do varian baru kan, lang virus corona kan, dengan varian Omicron tene. Dan ini juga sampai saat ini masih bisa membuat kita cemas dan takut. 2 tahun kita menjalani kehidupan bersama dengan COVID-19. Dan di akhir Desember kita mendengarkan varian baru yang bernama Omicron. Yang juga sangat-sangat menakutkan, lebih ganas daripada virus corona, COVID-19. Tentu naha mahita boy bermegah dalam Tuhan. Sementara kehidupan kita masih dalam situasi kondisi pandemi. Bagaimana kita bisa memuji Tuhan? Sementara kehidupan kita juga masih dalam penuh pertanyaan. Bapak Inang hita haganupan nahinargani nai bata, suatu hal yang patut disyukuri kalau juga Tuhan izinkan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Itu bukan berarti kita tidak lagi memuji Tuhan. Tapi justru di sinilah kita kencangkan pamujian ta'ai. Mari tahun situasi onma ipaguguh kita. Nah kita memuji Tuhan. Sehingga itu senjata kita laho menangkis aitene. Lang mabiar. Bukan berarti anggo lang mabiar ini ambilan aida. Age
uhur-uhur tak mau selang. Tapi tetap dengan prokes, tetap juga menjaga kesehatan. Tetap doho mahita makur jahon. Aturan nahumbani pemerintah aiten. Aido dalam tahu mapataridahkon nama muji Tuhan. Asediar sejahtera kehidupan tahun ini. Nah itu mabani tahun 2021 sadana lewat. Yang telah kita lalui, kita juga melaluinya bersama Tuhan. Karena itu Bapak Inang. Lang kita tumang melalui. Tapi kita melaluinya bersama Tuhan. Maka di hari ini, di awal tahun ini, ipaingat kita ase ulang kita menjadi 3L. Ahado tolu L on. Loading, lelet, lobet. Itu dah. Ulang gape tolu L hita. Tapi marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang siap kapan saja. Ulang loading hita lalap, ulang lelet hita lalap, ulang lobet homa hita. Tapi mari, kalau Tuhan sudah katakan damai sejahtera akan kuberikan kepadamu. Ini Omikron, biarlah dia ada. Tapi ini bisa kita jalani bersama, tetapi dia tidak mengganggu kehidupan kita. On maharapan ta Bapak ini. Bani tahun na baru on, supaya kita kembali bersuka cita, kembali memuji Tuhan. Songonai sobut ni Yesaya 55 ayat 10 sadaten. Bahwa tidak pernah firman Tuhan itu kembali kepadanya dengan sia-sia. Maka pamujian tapi Bapak Inang, tidak akan pernah ini menjadi sia-sia. Kalau kita lakukan dengan sungguh, dengan tulus, dengan iman. Dan kita akan mendapatkan damai sejahtera. Nahumbani Tuhan. Agehu basahon Yesaya 55 ayat 10 sada. Nini sonon. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Ase Bapak Inang, kesaksian ni si Yesaya onma gabe kekuatan batat ini untuk menjalani tahun 2022 nalangi botoh kita OPA hana masa. Kita patut bersyukur hari ini Bapak Inang. Kalau kita ingat mulai dari 24 malam, berturut-turut kita datang ke gereja. 30 sada, tanggal 2 sadarion. Berturut-turut kita ke gereja. Tapi kita masih kuat. Tapi kita masih mampu. Itu artinya Bapak Inang. Mari kita bersyukur lewat pujian kita kepada Tuhan. Mari kita megahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam jasmani yang lemah, tetapi dalam iman yang kuat. Maka pujian kita itu hanya untuk Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengatur dan menghantar kita sampai kepada tahun yang baru ini. Laku bawa tohu sukuna siam. Mulai humbani tanggal 30 sada malam. Langa dong huboge doding ta. Sa tahunu se masurut ni dong doa benecam. Langkan. Iya. Kalau ni huri kirik pe, icepe langa dong. Nomor 3 inang sama nami. Buka hita lobe sagala na membuka buku doding nang. Ase doding kon hita sadarion. Opa plonom. Iya, si bon doding. Ujok kamlon. Haleluya, nomor 4 plonom dai. Tenenang. Naku boto hatap doma idoding kon hita sa doka tahun baru on tene. Anggolape doding kon hita. Natuari ise si parage isi bon doding. Adong nang? Bani ibadah keluarga pelang adong. Ada. Aupe maribadah doa nuhur ulang pun ingat. Rekam pa. Ya.
Doding Konhita. Setahun sebab surut mama nah doa satu kali meragana perai ganda doa persayanganmu geolong lihat DUP Baik Yesus makonai mataku bagai hasoman kinale. Ayat 2 Dodi Konhita. Ari jamur monai sataku perjamanan ditandui bai hasonahan holinani ramakuna mapasini memuji nai mata doamu iman nolong ni ateni atap kahonang umau bai hamoy na somiloi. Ya, masih isebutkan nami dodingon Bapak Inang. On malah mangulgapi pikiran katen. Diundang kita untuk merenung kembali. Satahun ma Tuhan ta marmudu-mudu goluhta. Satahun ma Tuhan ta makasomani. Memberi goboh bata. Lalu apa jawaban kita hari ini Bapak Inang? Nini ayat 2 nokana. Mamuji nai bata. Memegahkan Allah. Itulah jawaban. Ai mabahik kita. Ai mahor jahok kita. Mandalani tahun 2022 on. Satahun usai masurutni. Surut homama umurhin. Naha doau nasain dokahni. Mari Bapak Inang. Lihat sebentar ke belakang. Bagaimana kita hidup di tahun 2021. Tetapi Tuhan tetap memberikan terang cahaya kasih-Nya di tahun 2022. Mari kita merenung kembali. Maka jawabannya adalah megahkanlah Tuhan. Olokun manai bata sadokah goluhta itanukon. Amin. Matonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Nadoma tongon marmudu-mudu pargoluhon nami. Menjagai kami. Mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Hari ini Bapak, di hari kedua, di minggu pertama, di tahun yang baru ini, Engkau menyatakan kasih setiamu. Engkau menyatakan kebesaranmu, penyertaanmu, kebaikanmu, yang memberikan kehidupan, kesehatan, damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah juga perbuatan karya agung Tuhan ini yang memotivasi kami untuk menjalani kehidupan yang baru di tahun yang baru ini dengan semangat pujian mengagungkan nama Tuhan melalui sikap hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu mementingkan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di GKPS Harapan Indah ini. Mulai dari anak-anak kami yang kecil yang belum sekolah, yang sudah sekolah, di dalam masa perkuliahan, di dalam masa-masa mencari pekerjaan, bahkan juga di masa-masa mencari teman sehidup semati. Tuhan Yesus,
Kami percayakan kehidupan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari sertai, lindungi, dan berikan yang terbaik buat anak-anak kami, Bapa. Dan jagalah iman mereka, Tuhan, supaya mereka tidak keliru di dalam menentukan sikap, memutuskan keputusan untuk kehidupan yang akan mereka jalani. Kami percaya, Tuhan, anak-anak Tuhan adalah berkat yang Engkau titipkan bagi semua keluarga orang tua. Kami juga bersuka cita untuk semua berkat Tuhan melalui anak-anak kami. Mari berkati anak-anak Tuhan ini. Berkati semangat perjuangan mereka. Supaya mereka juga boleh menjadi surat Kristus yang nyata. Yang dapat dilihat banyak orang. Dan mereka boleh menjadi terang kasih Kristus dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jemaat Tuhan, orang tua kami, baik yang lansia, Naomi, Pakon Haganup Niombah, na ibagas, nahurang homa Tuhan, posdo uhur nami Bapa, hamdo na mardimatai haganupan ini, hamdo na pator sahon parguluhon ni sedia, layakkan mereka Tuhan, sebagaimana Tuhan izinkan untuk mereka jalani kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan jemaat-Mu ini. HP nagabe horja ni sedia si ganupari. Parhitean ni sedia untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mari berkati semuanya Tuhan. Supaya mereka juga semakin bersyukur dan semakin memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat seluruh hamba-hamba Tuhan, mulai dari pengurus seksi, pengurus sektor, guru sekolah minggu, calon syamas, calon sintua, majelis jemaat syamas dan sintua, pimpinan harian majelis jemaat, seluruh yang berperan serta di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Mari Bapa di sorga, Engkau semakin memberkati kehidupan mereka. Engkau juga menyertai mereka mengawali kehidupan di tahun yang baru ini. Dan satukanlah jemaat-Mu ini Tuhan. Supaya kami semuanya bersatu hati, sepikiran di dalam mewujudkan harapan-harapan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah kedamaian, berikanlah juga kesatuan, berikan juga berkat kehidupan, sehingga masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sehat jasmani dan rohani. Dan tuntun juga pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada jajaran yang terendah di desa-desa. Mari memberikan hikmat yang daripada-Mu, supaya mereka melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan di seluruh bumi ini. Secara khusus juga Tuhan buat GKPS. Mari Bapa berikan hikmat kepada pimpinan sinode kami, kepada full timer, kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah menjalani emeritus, dan kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang part-time, supaya mereka melakukan, mengerjakan pekerjaan mereka dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bamu Tuhan, Bani Hasoman nami, nalang doi roh marminggu sadarion, Bani na berkunjung hu bani keluarga hu tanah madao, Bani nala na ikunjungi hu masedia ihu taon, Tuhan hama na memberi damai ni pikiran bani sedia, na memberi hasonangan ni paruhuran, hasihaganupan situasi pardalanan ni golu, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bamu Bapa, buat pelayanan kami hari ini, mulai umbani na iawali hanami ibadah, rosi ujungi hanami holi, hama na tetap mamasu-masu. Pinuji magoran-Mu Tuhan, sasap kam mahaganup dosa-dosa nami Bapa. Asetaluk matungon hanami mamuji ham, mangolopon ham, sadopah guluh nami.
halani untuk Indo, idilo hamhanami gabe anak pakon boru nahina holonganmu. Ibagas anakmu Yesus Kristus, jalo ham tonggo panginduan nami. Amin. Bapak Inang jemaat yang dikasihi Tuhan, demi menopang pelayanan di gereja ini, marilah kita mempersembahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ingatlah betapa baiknya Tuhan kita, yang memberi berkat dan rejeki pada kita. Oleh karena itu, berilah persembahan terbaik kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberi persembahan yang tertulis pada Mazmur 50 ayat 23. Barang siapa mempersembahkan syukur, ia memuliakan aku. Sekarang marilah kita menyerahkan persembahan. Kebenaran
Bapak Inang, jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Engkaulah Bapa yang baik, yang telah mengaruniakan berkat rohani dan berkat jasmani bagi kami. Daripadamu-lah kami menerima berkat, sehingga kami dapat makan dan minum, dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan jikalau kami jujur di hadapan-Mu, sesungguhnya Tuhan telah memberi berkat berlimpah atas kami. Namun kami lebih sering memikirkan yang belum kami dapatkan, daripada menghitung yang sudah ada pada kami. Kini kami dengan hati yang bersyukur telah mempersembahkan berkat-Mu yang telah kami terima. Dan kami percaya berkat-Mu tiada habis-habisnya untuk berkutik kami. Ya Bapa, terima dan berkatilah persembahan kami ini untuk kami gunakan menopang pelayanan di jemaat-Mu ini. Ya Bapa, berkatilah pekerjaan kami, usaha kami, sumber nafkah kami. Padamu Tuhan dan Allahku kupersembahkan hidupku. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan Yesus berfirman, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Shalom. Orang semahu bata ganupan teneh. Jadi halani suasana tahun baru peon dan minggu pertama bani tahun baru Ijon di sini kami Majelis Jemaat Kuria terkhusus kepada orang tua kami atau jemaat yang baru pertama kali beribadah bersama dengan jemaat Harapan Indah, kami mengucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru mah hubata haganuk. Ya, malah surta ini. Jadi karena sudah selesai ibadah kita bersalam-salaman. Saya hubani sifat tugas maju dulu be ase ganupan hita matran talawan.